Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, untuk sebelum memulainya pembelajaran pada pagi hari ini, ya, coba dicek dulu kelengkapan daripada apa yang ada di sekitar kalian. Seperti halnya baju yang kurang rapi, tolong dirapikan, ya. Kopiannya yang mancang dikencengkan, ya. Kemudian bangkunya yang masih milik ditata dengan rapi, ya. Ya. Baik. Langsung berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Mas Fajar. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anakku, ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, ya. Baik. Saya absen terlebih dahulu, ya. Absen nomor 1, ya, Adiba, hadir. Hadir. Alivia, Hadir. hadir. Rasila, Hadir. hadir. Fajar Al-Mustajima, hadir. Kemudian Muhammad Reza Maidra, hadir. Muhammad Ardiansa, hadir. Muhammad Novel, Hadir. hadir. Naura Sintia Jian, Hadir. hadir. Wafi Nur Rasid, Hadir. hadir. Nazirul Asrafi, Hadir. hadir. Baik, hadir semua ya, tidak ada yang absen. Kemudian anak-anakku, ya, sebelum pembelajaran ini dimulai, saya ingin kalian semua menyanyikan lagu nasional. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini untuk menerima pembelajaran tentang konsep dasar intelligence artifisial? Ayo. Alivia, bagaimana pesannya? Sehat. Oke. Fajar, bahagia. Sila, senang. Naura, baik. Baik, senang, gak apa-apa. Mas Novel, sehat. Aziz, senang. Reza, senang. Semuanya senang ya? Senang ya? Alhamdulillah. Baik. Untuk memulai pembelajaran ini, ya, kita melakukan SBB dulu, ya. Tetap konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Ulangi sekali lagi, semangat. Tetap konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Oke, baik ya. Di sini ya, sebelum kita masuk ke dalam
materi ini saya ingin bertanya kepada kalian ya. Di dalam kelas kalian ini ada satu benda yaitu namanya kipas angin. Nah, kipas angin ada di atas kalian itu ya. Kipas angin itu bisa bekerja, bisa berputar ya. Itu kerjanya bagaimana? Karena ada aliran listrik. Kira-kira kalau kipas itu bisa langsung mekan atau bisa menyala dengan listrik, kira-kira bisa? Tidak ya. Perlu bantuan siapa? Manusia. Ya, dengan manusia mencolokkan tadi kipas maka akan bisa berputar. Selanjutnya setelah kipas kalian juga punya HP di rumah, ya kan? Nah, kalian pernah menggunakan Google Maps? Bisa menggunakannya? Bisa. Bisa. Pernah ada aplikasinya error? Pernah. Aplikasinya error itu kira-kira sama Google Maps saat diperbarui itu bisa kembali normal lagi atau tidak? Bisa. Dari apa yang telah kalian jawab tadi, ya, ini akan kita masuk ke dalam pembelajaran ini, ya. Ya, perhatikan gambar ini. Nah, saya akan menampilkan sebuah gambar. Di sini ada gambar satu, gambar apa? Robot. Dua, Kipas. tiga, Meja jari. empat, Mesin cuci. lima, Kalkulator. yang ke-6 Mobil. mobil. Ini mobil bukan sembarang mobil, ya, tapi akan ada lagi. Ya. Sekarang coba perhatikan yang ke gambar 6, nomor 5. Ya, perhatikan nomor 5. Bentar, saya bacakan bisa. Kalkulator namanya ya. Siapa yang belum tahu kalkulator? Tahu semua ya? Tahu. Kalkulator ini cara pengoperasiannya bagaimana? Dengan dipencet 3 kali 3, 10 tambah 10, maka dia bisa menjawab. Apabila kalkulator ini terjadi error atau rusak, baterai habis dan sebagainya, kira-kira kalkulator ini bisa bekerja atau tidak? Tidak. Nah, ini ya. Nah, ini nanti akan kalian tahu jawabannya di pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Ini ya. Apa namanya ini? Coba. Konsep dasar artifisial. Kemudian mesin cerdas dan non cerdas. Definisi kecerdasan artifisial disebut dengan KA, ya, yaitu istilah KA pertama kali digunakan pada tahun 1956, jadi lama sebenarnya, ya, untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi KA ini sebenarnya sudah ada pada sejak tahun 1956. Arti sesungguhnya adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin yang dapat berpikir, belajar, bertindak layak manusia. Jadi cara berpikirnya itu sudah seperti manusia. Nah, tujuannya adalah membuat mesin mampu melakukan tugas-tugas yang secara tradisional, yaitu membutuhkan yang namanya kecerdasan manusia seperti pemecahan masalah, pengembalian keputusan dan pengenalan
pola ya. Jadi di sini kecerdasan artifisial atau KA ini adalah sebuah apa tadi mesin yang mampu melakukan tugas-tugasnya ya, secara tradisional. Ini membutuhkan yang namanya kecerdasan manusia juga seperti mengatasi masalah, pengendalian dan pengenalan pola. Jadi sudah sangat-sangat baik sekali ya seperti itu. Selanjutnya KA belajar dari data. Kok bisa robot ya atau aplikasi ya itu bisa menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan. Nah, salah satunya yaitu KA belajar dari data atau machine learning bahasa Indonesia ya. Contoh, saya nak dulu HP, dulu input ya. Kurang nulis misalkan sama hobi MotoGP. Nah, maka sebelum kamu tulis itu nanti akan muncul langsung. Sekali kamu menulis MotoGP, besoknya lagi kamu akan muncul lagi di HP-nya MotoGP. Secara otomatis sudah pasti, ya. Karena namanya adalah data, ya. Yang kedua, KA belajar dari data yang diberikan padanya sama, ya. Jadi HP, komputer, semuanya itu dia mendapatkan sumbernya dari datanya dari mana? Ya dari kita sendiri pada saat kita mencari. Nah, kita mencari data di Google, maka akan masuk besar dalam yang namanya kecerdasan artifisial. Selanjutnya, semakin banyak data yang kita pelajari, maka semakin baik kemampuannya. Jadi, semakin banyak kita mencari di Google, maka Google juga akan meniru kita. Contoh misalkan Shopee, senang belanja tas, misalkan senang belanja sepatu. Nah, sekali kamu mengetik, besok juga itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Ya kan? Moro-moro aku mengetik sudah ada apa itu namanya? Sudah ada nama-namanya, ya seperti itu. Nah, ini saya cobakan tadi. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Semakin banyak kamu menonton, maka itulah yang akan direkomendasikan oleh YouTube. Ya, belok berbeda misalkan, maka di benda kamu nanti sudah berbeda. Kamu suka gula, maka di benda kamu nanti keluar yang namanya bunga dan seterusnya. Ya. KA berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Jadi data algoritma urutannya, ya. Kamu sekali mengetik tadi yang saya katakan, untuk misalkan apa sebenarnya MotoGP, maka algoritma akan menuntut terus. Kamu berpindah kok apa namanya sepeda, nah, itu juga nanti algoritmanya akan dituntut ke situ sampai segitunya. Tetapi kalau kalian tidak pernah memasukkan data kalian, maka teknologi juga tidak akan bisa menjelaskan atau memberikan jawaban yang sesuai keinginan. Contoh lain lagi adalah aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu kelembapan dan data sebelumnya. Saya itu di HP, sesuk mendung, sesuk padang, sesuk hujan itu sudah ada diprediksi. Ini adalah salah satu daripada ya, kecerdasan artifisial yang mana ini masuk ke dalam sistem teknologi yang cukup canggih. Ya. Selain prediksi cuaca, tapi juga
bisa mendeteksi wajah, ya toh? Dengan cekrek, maka wajah kita siapa yang akan datang. Misalkan HP-nya adiknya flash muka, nggak sama mukanya, ya dia akan bisa masuk, ya, karena sudah bergaji daripada wajah. Selanjutnya, mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasan artifisial atau KA. Mesin ini memiliki kemampuan untuk memproses data, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Mereka bisa beroperasi secara mandiri dan sering kali mampu meningkatkan kinerjanya sendiri waktu. Jadi bisa memperbaiki kesalahan, bisa memperbarui. Ya, ini namanya mesin cerdas. Intinya di sini adalah bisa atau mampu beroperasi secara mandiri. Bisa mengupdate, ya. Paham? Nah, jadi kesalahan itu bisa diselesaikan dengan kecerdasan daripada mesin cerdas. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri mesin cerdas. Nah, ini kelihatan ya. Belajar dari data. Mesin dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola membuat prediksi. Yang kedua adalah otonomi, yaitu mampu mengambil keputusan bekerja tanpa campur tangan manusia. Sekali manusia memerintah maka sekali juga maka akan berjalan, tidak berulang-ulang. Ya, karena kita tadi juga belajar dari data tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, adaptasi. Dapat menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan perubahan lingkungan atau data baru. Nah, semakin banyak update data, maka kemudian artificial juga bisa menampung semua data yang dimiliki oleh manusia. Terakhir yaitu memecahkan masalah, mampu mencari solusi untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Jadi sebuah masalah kan bisa selesai dengan hanya menggunakan KA. Itu adalah mesin cerdas. Nah, contoh mesin cerdas. Asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri yang bisa memproses permintaan menggunakannya berdasarkan input suara. Misalkan Google kemudian sebelumnya mencari waktu huruf, maka akan masuk keluar. Itu adalah salah satu dari asisten virtual. Kemudian Siri itu adalah sebuah aplikasi sama, ya, dengan suara sama. Ya. Maka sekali kamu berucap maka itu langsung keluar. Mobil, ya, pesawat, Garuda. Itu namanya mesin cerdas. Sekarang mesin cerdas tadi cerdas. Sekarang kebalikannya, mesin cerdas adalah mesin yang beroperasi berdasarkan instruksi, ya, atau pengalaman atau program yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi program sebelumnya, ya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk belajar, tidak bisa memperbaiki, tidak bisa memperbaiki diri, tidak bisa, ya. Tidak bisa membuat keputusan sendiri, ya. Tugas mereka sangat spesifik dan tidak fleksibel. Nah, itu, ya, sangat jelas. Jadi ciri-cirinya, ya. Yang pertama adalah tidak dapat belajar
Mesin ini hanya menjalankan perintah yang telah diprogramkan, mereka tidak bisa. Ya. Contoh tadi kipas. Kipas kalau tidak dicolokkan manusia, tidak ada campur tangan manusia, maka kipas juga tidak akan bisa beroperasi. Ya. Nah sekali rusak ya rusak, sudah nggak bisa diulang-ulang. Ya. Belajar dari kesalahan atau pengalaman tidak adaptif. Ya. Nah wes salah, nggak bisa diperbaiki. Selanjutnya membutuhkan program baru. Ya. Tugas spesifik hanya bisa melakukan satu atau beberapa tugas yang telah ditetapkan dengan akurat. Tidak otonom, kalau tadi otonom, ini tidak otonom. Membutuhkan input atau kontrol dari manusia untuk beroperasi. Contoh mobil remote. Mobil remote itu kamu kendalikan, ya kan? Kalau remote sudah kamu kendalikan, maka sudah tidak bisa beroperasi. Contoh, nah, kalkulator tadi sudah. Kemudian mesin fotokopi. Nah, mesin hanya bisa menyalin dokumentasi, dokumen, ya. Kemudian mesin cuci. Nah, mesin cuci kalau yang terbaru, yang diupdate, yang terbaru itu sudah bisa masuk mesin cerdas. Yang terbaru loh ya. Kalau masih di tabung 1, tabung 2 yang biasa-biasa itu masuk mesin non cerdas, ya. Karena di pas manual orang otomatis. Nah, mesin otomatis banyak sekali tinggal nyala, ini kok langsung bar diucap, dibuat bayunya, kemudian dikeringkan otomatis dari bumi. Dan semuanya kan cerdas, waktunya bayunya entah keluarkan airnya, ya terus sama ngisi ulang lagi, kok harus bantu teman-teman loncatnya, yaitu namanya loncat ya. Tapi yang cerdas, mesin cuci yang cerdas, sekali pencet tombol itu sangat selesai ya, cuma satu pak dari apa tombolnya, langsung selesai. Itu namanya mesin cerdas, karena di dalamnya sudah ada kecerdasan artifisial, sudah ada apa ya, teknologinya seperti itu ya. Nah ini yang penting ya. Perhatikan, mesin cerdas, mesin non cerdas. Cara kerjanya belajar dari pengalaman, memperbaiki kinerjanya. Nah, non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Bisa membedakan ya instruksi dengan belajar dari pengalaman. Yang kedua, adaptasi. Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu dicari minta ulang sekali mengajarkan dia langsung otomatis. Non cerdas tidak bisa hanya pengalaman. Nah tadi dicokno muat kalau 1 2 wis kita senang ora kayak makan disebut atau di alquran. Itu namanya non cerdas. Bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, bisa wayahe kaya mesin cuci mengkae, wayahe ngering dhewe, wayahe mbok banyu dhewe, wayahe banyune mlebu ya mlebu dhewe. Itu disebut dengan mesin cerdas. Kalau non cerdas memerlukan keputusan mau sia lereng letak, lereng buat menurunkan dan seterusnya seperti itu. Kira-kira di sini bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah. Baik, sebelum itu coba kalian perhatikan. Nah, di sini ini adalah mobil Tesla, mobil dari Amerika yang mana mobil ini sudah ada kakaknya mesin canggih yang mana mobil ini tanpa bisikan manusia. Perhatikan sekali lagi ya.
waktu ini taksi online, ya, ini yang penumpang orang Indonesia, kemudian ini dia mereka dia naik, kemudian tidak ada pengembudinya nyetir dewi kayak nenggok kayak menyesuaikan. Ya, ini adalah salah satu contoh daripada apa namanya tadi mesin cerdas. Ya. Satu lagi saya memberikan contoh. Robot ini ya sudah bisa seperti manusia karena di dalamnya sudah terdapat yang namanya mesin yang canggih yang sudah diatur sedemikian rupa. Dia pasti memilih ya. Di sini canggihnya ya, saya perhatikan. Bisa jadi pelayan, ya toh. Bisa berlari, gadget salib, ya. Ini adalah salah satu daripada kira-kira dari apa yang telah saya jelaskan tadi, contoh yang sudah ada yang masih bingung, ya. Baik. Sebelum itu Pak Guru akan memberikan sebuah tugas buat kalian, ya, biar mengetahui kalian sudah paham. Nah, sebelumnya ini saya bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3, ya. Kelompok 1 ini ya, nanti ditulis nama kelompoknya, ya. 2 di sini kita akan bermain kartu dengan alfabet yang telah saya berikan kepada kalian tadi, ya. Dimana tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang biar kamu melihat fungsinya. Sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah kartu mesin kuda dengan cerdas, ya. Ini sistem dengan game kecil, yaitu dengan game mengular, ya. Ya, seperti itu. Untuk petunjuknya bisa kamu lihat di LKPD, buka LKPD-nya, buka, ya. Ya, petunjuknya, ya. Di situ juga sudah ada. Nah, ini nanti kalian maju, ya. Nah, secara mandiri, ya, nanti untuk mendeteksi mana termasuk mesin cerdas dan mesin cerdas. Nah, sekarang dari yang pertama, ya, nanti sistemnya adalah yang maju pertama maka dia yang menjadi kepalanya. Setelah kepala maka nanti belakangnya lagi, ya, seperti pengumuman seperti itu, ya. Nanti dari yang kepalanya menanyakan ini mesin cerdas atau tidak cerdas. Nah, seperti itu. Kalau menjawabnya benar maka langsung mengikut di belakangnya, mengekor. Dan nanti kalau sudah selesai sama semuanya ditempelkan di depan mesinnya. Paham? Nah, sekarang tanggal berapa? 9 siapa? Ya, silakan maju. Ya, ini kira-kira berapa? Ini masuk mesin cerdas atau non cerdas? Betul ya? Betul. Sekarang silakan menunjuk teman kalian. Siapa ditunjuk? Siapa?
lokal. Ini. Nah, mana ayo. Langsung belakang betul ya. Tuh, langsung. Oke, betul ya. Masuk. Biarkan diri nama. Oke, betul. Kemudian masuk. Gambar apa itu? Setrika. Mana? Nah, udah betul langsung. Mesin cerdas betul, ayo masuk. Ini saya kaca loh ya. Oke, belakang masuk. Oke, masuk. Menunjuk arah siapa? Masuk belakang. Masuk. Ya. Langsung ditempel ya. Sini. Nah, setelah kalian melakukan game tersebut, silahkan ya didiskusikan di kelompok kalian masing-masing. Nah, gimana? Silakan. Ya, ini didiskusikan di kelompok kalian, mesti cerdas. Ya, ini sudah ada, tinggal kamu menulisnya. Ya. Kemudian di LKPD yang ketiga, ya, coba kamu perhatikan. Ya. Perhatikan LKPD juga, ya. Ini nanti kamu kasih ya urutannya mana, mesin cerdas kalau sindi. Nah ya, kemudian mesin cerdas lagi ya, mesin cerdas yang mana, mesin non cerdas mana, mesin cerdas mana ya. Nomor 2 paham ya, silakan langsung dikerjakan di urutan ya. Di lembar ketiga ini juga ketika di lembar ketiga ya, ada 3 ya, jadi cerdas dan cerdas ya, tinggal kamu pilih ya, pertanyaannya juga ya, sudah langsung dikerjakan.
Sudah semua? Kalau sudah bisa maju ke depan ya untuk presentasi dibaca ya hasilnya. Nanti setiap kelompok menggunakan W ya setelah maju ya. Ya semua ya? Ya? Kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 2? Kelompok 3? Ya, baik. Langsung kelompok 2 maju untuk presentasikan. Baca, ayo. Ya? Mana? Itu. Langsung. Mesin cerdas, baca ya. Ya, terus. Selanjutnya kalkulator nomor
mesin pedas. Nah, apa? Mesin pedas dapat. Ya. Toko WO. Kasih B, kasih O, kasih B, wow. Tepuk tangan. Masuk kelompok 3. Ayo. Nomor 3. Bagaimana? Bisa? Terus. Selanjutnya ini baca. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih B, kasih O, kasih B, wow. Oke, ayo lanjut. Terakhir kelompok 1. Kalkulator. Cerdas, Ya. makan, cerdas, mesin cuci, non cerdas, kulkas, non cerdas, kasur, vakum, cerdas. Ya, pertanyaannya apa perbedaan antara mesin cerdas dan mesin cerdas? Kita belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja. Oke, baik, betul. Terima kasih. Kasih WO. Kasih B, kasih O, kasih B, wow. Jadi itu dari apa yang telah disampaikan oleh kalian semua itu sudah baik ya sekali ya. Berarti di sini ya Pak Guru akan memberikan 2 sesi buat kalian ya. Nanti di mana kertasnya ya sebelum bisa bagikan kepada kalian ya. Nah. Nah, perhatikan ya. Nanti itu di kerja sekarang harus ditulis refleksi dari mana apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini ya. Senang apa tidak senang itu aja ya. Langsung. Sudah semua? Sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan. Kelompok 2? Sudah? Ya. Oke. Kelompok 1? Ya. Oke. Alhamdulillah ya, jawabannya senang semua ya, tidak ada yang tidak senang ya. Nah, sekarang bagaimana ya perasaan kalian dalam apa itu refleksi tadi ya. Nanti ada olah-olah dari Pak Guru dikerjakan di rumah ya. Ini individu ya, bukan kelompok ya. Individu bukan kelompok. Lanang mbak wedok, lanang. Bukan kelompok ya.
Ya semua bagian ya. Ya. Ya, perhatikan ya, sebelum mengakhiri dari pembelajaran pagi hari ini ya, bahwasanya materi kecerdasan artifisial ya tentang mesin cerdas dan non cerdas intinya adalah bahwasanya mesin cerdas atau robot yang telah kalian saksikan tadi itu tidak bisa menggantikan manusia. Sepintar apapun mesin tersebut, maka tetap kalah dengan manusia. Kenapa? Komputer yang menciptakan adalah manusia, robot yang menciptakan adalah manusia. Nah, untuk itu boleh kalian bangga dengan teknologi, tapi jangan sampai kalah dengan teknologi. Boleh menggunakannya, tetapi jangan lebih rendah, karena itu semua yang menciptakan adalah apa tadi? Manusia. Ya. Sekali lagi itu adalah kesimpulannya. Kira-kira ada yang Mas bingung? Baik. Nah, sebelum pembelajaran ini saya tutup, saya ingin tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Ketua kelas nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku. Semoga kalian selalu semangat ya untuk belajar dan selalu bahagia selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.